Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kesempatan malam hari ini, kembali kita bersilaturahim, kembali kita bermuajahah, kembali kita duduk bersama di Jalan Mangga 5 dalam rangka kembali mengikuti kajian rutin. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya kepada kita. Hadirnya kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Hadirnya kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mulia di sisi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang kita sanjungkan, salawat yang kita sampaikan diterima oleh Rasulullah, dan pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma kepada kita semua sehingga kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung pada pokok pembahasan, kita lanjutkan 1 bulan yang lalu. Kita membahas hadis nomor 33. Yang kita bahas baru atau huruf syatrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Sudah kita bahas panjang lebar 1 bulan yang lalu. Sekarang kita bahas yang selanjutnya adalah walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani wa tamla'a ma bainas sama'i wal ardh. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba itu bersyukur kepada Allah, maka niscaya dia akan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak bersyukur kepada Allah, yakin Bapak sering menyebut nama Allah dan mengingat Allah Subhanahu. Itu orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang disebutkan banyak. Oleh karenanya zikir yang disebutkan hadis ini adalah membaca alhamdulillah. Ketika kita membaca zikir alhamdulillah, tamla'ul midan, maka kebaikannya akan memberatkan timbangan kita. Kapan? Ketika nanti di hari akhir. Maka kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 kalimat yang mana kalimat ini akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang membaca kalimat ini akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana 4 kalimat tersebut? Yang pertama,
subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Yang pertama, ketika seseorang muslim, ketika seseorang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan subhanallah. Di zaman sekarang, Pak, bukan hanya orang Islam aja yang pandai mengucapkan subhanallah, betul? Orang-orang yang bukan Islam saja pandai mereka mengucapkan subhanallah, pandai mereka menyebutkan subhanallah. Bahkan kalau dihitung-hitung pandaian dia dengan kita, kalau dihitung-hitung cepatan dia dengan kita ketika mengucapkan subhanallah. Terkadang ketika ngobrol dia terlontar berkata-kata subhanallah, padahal umat Islamnya sendiri kadang-kadang buset. Saya nggak ngomong terbalik, yang ngomong terbalik Pak RT. Ini gue nggak ada. Ya, lewat Pak. Makanya di situ ada yang lewat itu Pak, nggak kelihatan buka saya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan solehan, barang siapa yang beramal soleh, man amal soleh, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal soleh yang kita lakukan dengan lisan, yang kita sebutkan dengan lisan kita, itu amal soleh, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dzakarin wa unsa, dari laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin, maka syaratnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat amal soleh banyak, betul. Orang Yahudi berbuat amal soleh, orang Nasrani berbuat amal soleh, pun dia akan dibalas oleh Sang Maha Pencipta. Kapan dibalasnya? Ketika dia berada di alam dunia. Kalau orang yang beriman itu dua Pak balasannya. Di dunia dia mendapatkan balasan, di akhirat pun dia mendapatkan balasan. Maka syaratnya adalah kalau ingin mendapatkan balasan dari Allah, bahwa mukmin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Falanuhihanna hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan penghidupan yang baik. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Saya bangga. Saya bangga. Bapak percaya bangga? Ya harus percaya, jangan pakai insya Allah. Ini ayat Allah. Kalau yang ngomong saya, yang janji saya, yang janji Dedi Iskandar, yang janji Pak RT, baru insya Allah. Tapi kalau yang ngomong adalah Allah, yang berbicara adalah Allah, yakin 100%, saya percaya dengan ayat-ayat Allah, saya percaya dengan kebesaran Allah, saya percaya dengan janji Allah, saya percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatan thayyibah, kita akan diberikan kehidupan yang layak, kita akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengukur orang itu bahagianya dengan harta. Enggak Pak, enggak semuanya harta bahagia, tapi enggak punya harta belangsak kita. Salah ngomong saya. Kan kadang-kadang orang mengukurnya bahagia itu dengan harta, betul? Ukuran bahagia dunia itu harta. Siapa bilang harta itu bahagia? Belum tentu Pak. Banyak harta itu bahagia, belum tentu. Kadang-kadang istri takut, orang banyak, suami banyak duit, takut apa enggak? Tahu apa? Takutnya apa? Mana ada perempuan takut dimaling? Takutnya apa Pak? Oh takut nyandung, takut nyandung. Oh, enggak lah. Amin.
Udah tenang aja Pak. Nggak boleh ngomong nyandung, nggak boleh. Disumpahin tuh sama perempuan, disumpahin kan begitu. Iya, kadang-kadang begitu Pak. Artinya apa? Tidak semuanya kebahagiaan itu diukur dengan materi, tidak. Ada orang yang hidupnya sederhana tapi subhanallah bahagia, tidak ada konflik dia. Tidak ada konflik dalam kehidupan rumah tangganya. Adem ayam ten. Itu janji Allah, hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Siap. Kalau ngaji mah begini Pak. Ngaji nggak boleh lama-lama kita. Cepat. Insya babak kedua kita nonton. Oh saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hidupnya sederhana tapi dia bahagia, tidak terjadi konflik di dalam rumah tangga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika pun kita punya harta, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, maka mudah-mudahan mendorong rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kalau mati lagi udah berarti doa aja kan. Ya, berarti kan udah tanda kan. Ya, setuju kan ya? Iya, alhamdulillahirobbil. Daripada nggak konsentrasi ngedengerinnya, kalah menang, lebih baik bubar. Bukan ngerti tuh kan udah mulai lagi Pak. Ya Allah, tapi saya yakin yang datang ke sini kan lulus ujian ini Pak. Iya, ini manusia yang terpilih walaupun terpaksa. Kenapa tuan rumah saya? Enggak, udah kan ikhlas banget kan begitu. Kalau enggak ikhlas mau bisa orang diundur aja malam Selasa kan begitu enak Pak. Ustaz malam Selasa boleh? Ya sama nggak apa-apa, sama-sama enak kita malam Selasa. Sampai di mana tadi itu? Mendorong. Dengan harta yang kita miliki, mudah-mudahan mendorong hidup kita harmonis, hidup kita bahagia. Apalagi dibarengi dengan amal soleh yang kita lakukan, zikir yang kita senantiasa sebutkan. Kita basahi lisan ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengucapkan subhanallah, kata Rasulullah, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana pahalanya? Akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 20 kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 20 kejelekan. Tuh, baca subhanallah. Maka biasakan Pak, subhanallah. Kalau ngelihat sesuatu yang indah, subhanallah. Melihat perempuan cakep, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, indahnya ciptaan Tuhan. Baru istighfar, ya Allah dosa, lambat, telat itu mah. Saya salah nggak ngomong istighfar tadi? Istighfar nanti ketika malam ya. Kalau lihat subhanallah, indah banget ciptaan Tuhan. Lihat istri maksudnya, bukan lihat orang lain Pak. Lihat istri, makanya pandangin tuh kalau lagi tidur, ya Allah istri saya lagi tidur, cakep juga ya Allah, gitu Pak. Ya Allah jangan geremet ya Allah, ternyata ya Allah oh begitu kata lagi tidur. Bukan.
Subhanallah yang kita bacakan akan menghapus, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 20 kebaikan, akan dihapus oleh Allah 20 kejelekan. Artinya apa? Senantiasa diberikan kebaikan, 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 kebaikan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat 20 kebaikan, dihapus 20 kejelekan. Berarti kita mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu. Baru baca subhan. Ketika kita baca lagi, bacanya la ilaha illallah, sama dicatat 20 kebaikan oleh Allah, dihapuskan 20 kejelekan oleh Allah. Kemudian kita lagi baca Allahu Akbar, sama Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang sama dengan apa yang kita ucapkan tadi. Kemudian tatkala kita baca Allah alhamdulillah pun sama, kita mendapatkan 20 kebaikan dan 20 kejelekan dihapus oleh Allah. Cuman ketika kita baca alhamdulillahirabbil, udahan berarti ngaji kan? Ya udah baca alhamdulillah berarti udahan ngaji. Apa yang diberikan oleh Allah ditambah 10 berarti 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu, dan 30 kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu. Wajar kalau subhanallah itu tamlaul mizan, akan memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu. Makanya kalau diundang tahlilan berangkat, berat timbangan apa? Berat badan. Nambah, dikasih basic makan malam-malam kan nambah berat badan. Bercanda saya, enggak nyindir Pak, enggak. Lihat dietnya sukses tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Nih mohon maaf Pak, terkadang kita lagi kurus begini katanya gula. Ya Allah, orang lagi diet kita dikatain gula. Nah saya kemarin kurus 30 kilo, dikatakan jamaahnya kurang perhatian sama ustadznya. Waduh, salah juga kurus, salah gemuk. Sedang mau yang kayak Ustadz Mulyono nih, subhanallah Ustadz ya, kan begitu lah. Kalau saya bisa kurus, ya Allah Ustadz nggak punya duit nggak laku, itu begitu ngomongnya. Basah gitu. Memenuhi timbangan kita. Iya benar. Ketika kita tahlil baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah, betul kan? Sampai berapa? 33 kali kita baca setiap sholat, ditambah lagi, dicatat lagi 20 kebaikan. Berarti kalau 33 berarti 66 berapa? Banyak ya? 20 kali 30 berapa? 600 kebaikan dicatat oleh Allah dan 600 kejelekan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut turun hujan doang saya kan begitu. Ya. Allah ada bulannya ada 15 tuh bulan purnama tuh. Ada itu lagi. Oh mana sih ya? Apaan? Bisa banget. Itu kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nih 4. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus solihatu khairu inda rabbihim sawaba wa khairu amala. Begitu kan? Baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat ya. Insya Allah hafal Pak. Malam Jumat, hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Habis baca surat Yasin di musola, berangkat ke rumah baca surat Al-Kahfi. Tuh, itu jadi sunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca surat Al-Kahfi akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak nih. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta yang kita miliki, anak yang kita punyai, itu menjadi perhiasan di alam dunia. Tapi wal baqiyatus sholihah, mana al baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya al baqiyatus sholihah. Khairu inda rabbihim sawaba. Lebih bagus di sisi Tuhannya, pahalanya lebih bagus. Paham Pak?
Terkadang anak ini menjadi perhiasan kita di alam dunia. Harta ini menjadi perhiasan di alam dunia. Maka ketika punya anak, bawa anak menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya harta, jangan pernah ditinggalkan ketika kita meninggal dunia. Nih, harta yang kita miliki jangan pernah kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Bukan berarti rumah diuruk, bukan. Rumah dibawa lagi diuruk itu rumah, nggak muat sekarang tuh rumah dibawa, masa dihancurin rumah, enggak. Nih harta, ini rumah siapa ini? Kalau ada sini saya kan begitu, kalau ada sana kan saya ini yang disebut. Salam adab berarti. Ketika rumah ini dipakai dengan pengajian, berarti rumah itu dibawa menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Siang ngaji, sore ngaji, habis subuh ngaji. Kalau enggak ngantuk ya. Subuh kan berat banget kalau ngaji, Bang. Ya kan? Artinya apa? Jangan ditinggalkan. Artinya banyak berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harta itu dibawa menuju alam akhirat, enggak ditinggalkan. Tapi kalau rumah nggak dipakai buat ibadah, rumah nggak dipakai buat berderma, rumah nggak dipakai buat senantiasa sarana ibadah, berarti kita mati meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Berhubung saya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara petir, ya, oleh karenanya alhamdulillah Pak RT. Langsung alhamdulillah, ngaji cepat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Saya belum selesai bahasanya, baru satu nih. Tamlani belum, berarti nanti bulan depan. Oh kata Pak RT bulan depan nanti lanjutnya. Siap Pak RT, saya ikutin pemerintah aja kan. Dia kan kepanjangan Jokowi berarti ya. Berarti kalau dia perintah dia berarti perintah Pak Jokowi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.